Halo kan, welcome back to my channel seputar liga-liga teknisi bagus. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah action cam ya. Tutorial kali ini bukan HP, bukan tablet, tapi action cam ya. Jadi ini saya pertama kali mencoba untuk melakukan perbaikan action cam dengan merek yaitu GoPro-GoProan ya. Bukan ya, ini action cam Biker tipe untuk serinya X-Trip 2 ya, Biker X-Trip 2 ya. Nah, untuk kasus kerusakannya ini kata pemiliknya konektor casnya itu patah ya, di dalam itu dia patah. Ini bisa kita lihat ya di video ya, dia itu goyang konektor casnya. Nah itu ya, jadi bisa saya goyang dengan mudah. Kemungkinan kaki penahan atau kaki penguat dari konektor cas micro USB dari action cam Biker X-Trip 2 ini ya mungkin terlalu keras saat menancapkan kabel casnya ya, sehingga dia patah kakinya. Jadi dia udah goyang-goyang seperti itu ya. Saya goyang dengan pinset itu mudah sekali ya. Nah, jadi di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti konektor cas micro USB dari action cam Biker X-Trip 2. Untuk langkah pertamanya yang jelas kita harus membongkarnya terlebih dahulu ya. Kita lepas terlebih dahulu baterai dari action cam Biker X2 nya ya. Ya ini ya, ini adalah baterainya. Lalu kita lepas ya. Ini adalah casing ya. Ini casing tapi seperti bening ya. Jadi seperti kayak kaca LCD, tapi ini sebenarnya bahannya bukan dari kayak kaca, tapi melainkan mika ya, dia itu ya. Mika. Jadi ya mungkin mikanya kualitasnya bagus ya, lentur tapi bagus, jadi sehingga kuat ya untuk dibuat menjadi casing tuh cukup kuat ya. Nah oke ya, jadi kita angkat seperti itu casing penutup LCD nya. Nah ini kita akan menemukan panel LCD nya ya. Nah untuk melepas panel LCD nya itu kita angkat pelan-pelan ya. Ingat sekali lagi ya, pelan-pelan. Ini saya menggunakan pinset untuk mengangkatnya, tapi pelan-pelan. Oh ya, saya mohon maaf juga sebelumnya jika video kali ini nih itu cukup panjang ya. Jadi video kali ini itu bisa kisaran 20 menitan, dikarenakan itu memang saya jujur saja ini pertama kali pengalaman saya untuk membuka action cam untuk merek Biker X2 ini. Dan memang sebelum-sebelumnya saya juga nggak pernah ya bongkar kamera action cam, itu nggak pernah. Jadi ini pertama kali ya. Oke ya, setelah kita berhasil untuk mengangkat LCD nya, pelan-pelan tarik ya, karena masih ada fleksibel LCD yang terkoneksi dengan mainboard atau mesinnya ya. Jadi itu ada konektor LCD nya, kita angkat konektor LCD nya atau kita buka terlebih dahulu penguncinya atau pengaitnya, lalu kita bisa melepas panel LCD nya. Nah ini adalah penampakan dari mesin action cam Biker X2 atau X-Trip 2 ya. Nah dia ini mesinnya dikunci oleh beberapa baut ya. Saya lihat itu ada kisaran 4. Itu kita buka terlebih dahulu ya. Nah untuk obengnya, kebetulan obeng yang saya gunakan ini cukup ya untuk, atau pas ya untuk melepas baut dari action cam X2 nya. Ini obengnya saya menggunakan obeng-obeng ya yang biasa saya pakai untuk membuka ponsel Android yang bermata Philips atau plus ya, ukurannya 1,5 x 25 mm ya. Oke ya, setelah kita melepas beberapa baut ya, kita lepas atau kita longgarkan, ini kita lanjut, kita bongkar atau kita lepas ini pelindung dari lensa ya. Ini pelindung lensa action Bikernya, action Bikernya ya, action cam Bikernya itu kita tarik pelan-pelan ya. Kita tarik ke kanan kiri, itu nanti dia akan terlepas ya. Jadi tarik pelan-pelan hingga pelindung dari lensanya itu terlepas ya. Nah setelah itu kita buka casing bagian depan. Nah untuk membukanya saya menggunakan alat opening tool seperti yang saya pakai tadi itu ya. Itu bahannya metal ya, tapi saya sarankan hati-hati ya, hati-hati untuk membuka casing bagian depan ya. Dia tuh kuncian biasa, tapi cukup dicongkel gitu aja dia itu sudah bisa terlepas. Oke, selanjutnya kita akan melihat
itu ada fleksibel on off, itu kita tarik ke atas dulu seperti itu ya. Kita lepaskan dari casingnya, lalu kita buka ya, bukan buak ya, kalau dibuat dibuang bahasa Jawanya ya. Nah, ini kita buka baut ya, 4 baut ya. Itu ada di sisi kanan atas, kanan atas, kiri atas, terus bawah kiri dan bawah kanan. Itu 4 baut. Buka terlebih dahulu ya. Angkat terlebih dahulu, buka dulu dengan obengnya juga masih sama ya. Lalu kita itu harus mengangkat ini. Ini mungkin ya kalau di HP mungkin middle plate ya, atau frame ya, atau casing tengah itu ya pokoknya. Nah, ini kalau ngangkat jangan langsung diangkat ya, karena masih ada ini sepertinya speaker ya. Ini speaker dari action cam-nya ya. Itu dia tuh dilem di bagian casing tengahnya. Itu angkat terlebih dahulu speakernya, lalu kita akan bisa mengangkat secara keseluruhan casing bagian tengahnya. Oke, ini sambil saya lihat-lihat dulu ya. Karena memang ini saya baru pertama kali bongkar, jadi saya ngelepasnya cukup harus hati-hati ya, karena saya pun belum ada pengalaman. Jadi saya teliti dulu, saya cari celah. Nah, itu akhirnya PCB atau mainboard dari action cam Bicare X2 nya berhasil saya lepas ya. Oke, ini ada beberapa partikel dari casing ya, ini ya, ini casing bagian luar ya. Ini casing tulang lah istilahnya ya, tulang tengah ini. Itu ada beberapa yang lepas, tapi itu nggak masalah. Memang kalau kita lepas ya otomatis dia lepas ya. Nah, akhirnya saya itu tadi tahu ya bahwa memang konektor cas micro USB-nya itu dia memang lepas ya. Itu tadi saya tunjukkan. Oke, ini adalah nggak tahu ya, ini penutup LED. Ini penutup LED ya, seperti apa ya? Dia itu bahannya plastik bening. Kalau ini tombol ya, ini tombol untuk tombol shutter sepertinya. Apa tombol buat klik shutter ya, untuk memfoto atau merekam video. Tombolnya. Nah, ini kita harus lepas terlebih dahulu kameranya ya. Jadi modul kameranya itu terkoneksi di bagian mesin ya, lepas dulu. Nah, seperti itu ya. Jadi lepasnya caranya itu dia tuh ada konektornya ya, ada pencapit fleksibel dari kameranya, itu kita lepas dulu ya, lalu bisa diangkat kameranya. Oke, jadi kita tuh cukup ambil mainboardnya aja, karena kita kan mau mengganti konektor cas. Nah, ini konektor casnya sudah saya siapkan, tapi ya di sini tuh saya tidak menemukan yang sama persis seperti bawaan dari action cam Bicare-nya ya. Jadi ada perbedaan sedikit di bagian moncongnya ya. Jadi di bagian moncongnya yang saya siapkan ya, atau yang baru ya, dari konektor cas micro USB yang baru itu terdapat seperti sayapnya ya. Tapi kalau yang bawaannya atau yang originalnya dari action cam Bicare-nya itu nggak ada ya, nggak ada sayapnya. Oke, jadi ini saya sudah di meja bagian meja blower ya, atau meja solder ya, bagian hardware. Kalau yang tadi sebelumnya di meja yang cuman buat copot pasang ya, copot pasang casing itu ya. Nah, ini selanjutnya karena konektor casnya sudah terlepas ya, jadi kita harus lanjut aja ya, kita bersihkan itu ke bagian PCB-nya atau mainboardnya. Itu kan ada sisa-sisa timah karena dia kan patah, jadi ada sisa-sisa timah. Nah, itu kita ambil dulu sisa-sisa timahnya, atau istilahnya kita bersihkan ya sisa-sisa timah itu menggunakan bantuan solder dan solder wick atau wick soldering ya. Nah, di sini saya melihat adanya kejanggalan, yaitu adanya sisa kaki ya. Jadi karena konektornya patah itu kakinya masih ada yang tertinggal. Nah, di sini saya masih fokus untuk mengambil kaki yang tertinggal ya, yang di area yang di lubang ya, yang di lubang bagian yang di mainboardnya itu kan ada lubang untuk kaki penguat dari konektor casnya. Nah, itu saya fokus di situ untuk melepas ya, istilahnya untuk mengambil sisa kakinya ya. Karena kalau nggak diambil ya nanti untuk konektor cas yang baru itu nggak bisa masuk ya.
Nah, ini coba perhatikan, fokuskan ke area yang di pinset ya. Itu nanti ada, nah itu ya. Iya, itu ya. Nah, itu ada kaki yang patah, itu jatuh ya. Nah, ini akan saya ambil, akan saya tunjukkan. Nah, kaki inilah, aduh jatuh ya. Maaf ya, ini akan saya tunjukkan lagi. Nah, ini adalah patahannya. Nah, inilah yang membuat konektor cas itu akhirnya goyang, tapi dipaksakan dipakai terus, akhirnya dia terlepas keseluruhan. Oke, step selanjutnya adalah untuk memasang konektor cas micro USB yang baru, ya kan? Nah, ini adalah penampakan dari micro USB yang baru ya. Ini saya langsung letakkan atau presisikan di bagian mainboardnya ya, di lubang-lubang yang sudah disediakan. Nah, itu kita tambahkan timah di kaki penguatnya ya, di sebelah kanan ada satu, di sebelah kiri ada satu. Kita tambahkan timah secukupnya ya. Ini di sini kita bisa lihat ya, ada perbedaan sedikit ya di bagian moncongnya ya, di bagian port konektornya. Itu di bagian depannya kan, kalau yang baru ini dia tuh ada sayapnya ya, ke atas dan ke bawah gitu ya di moncongnya. Nah, itulah yang membuat perbedaan dari konektor cas yang asli dengan yang saya siapkan, karena saya sudah mencari di mana-mana itu nggak ada. Jadi ya ini adalah yang paling mirip ya. Oke, jadi ini untuk melakukan pemasangannya, saya setelah ditambahkan timah di kaki penguat sebelah kanan dan kiri, itu lalu saya lakukan saya tembakkan blower ya. Jadi untuk menguatkan, karena kakinya ini cuma dua ya, di kanan dan kiri, tapi di bagian mainboardnya, di bagian bawah konektor casnya itu ada apa ya, ada timah ya, ada juga penguat. Itu yang kita itu mau nggak mau harus pakai blower ya, untuk mencairkan timah yang di bagian tengah ya. Jadi di bagian badan tengah yang antara mainboard dan konektor cas itu ada bisa jika di blower itu nanti dia bisa nempel ya, karena itu ada memang tersedia untuk memperkuat. Nah, setelah itu, setelah kita pastikan kaki sebelah kanan dan kiri sudah kuat dan bagian tengah juga sudah kita blower dan kuat ya, itu kita tambahkan timah di setiap 5 jari atau setiap kaki-kaki yang menuju jalur mainboardnya ya. Nah, kalau di HP ya, itu sebelah kanan dan kiri pastinya itu adalah jalur plus dan jalur minus ya, kalau untuk sebelah kanan dan kiri ya. Untuk yang tengah itu biasanya jalur TX dan RX ya, itu kalau di ponsel. Nah, kalau untuk di action cam ini saya kurang paham sama atau tidak, tapi menurut saya ya, kalau menurut gambaran saya ya seharusnya sih sama ya. Oke ya, ini tadi saya tunjukkan hasil pemasangan konektor casnya ya. Nah, setelah itu tidak langsung saya rakit kembali, tapi saya balik ya, karena di sisi baliknya ini saya lihat itu di bagian lubang kaki penguat atau kaki penahannya itu masih kurang timahnya, jadi saya tambahkan melalui belakang ya. Oke, ini saya sedang ukur ya, apakah ukurannya sama atau tidak, karena saya takutnya itu nanti nggak pas di casingnya ya kan. Tapi nggak apa-apa, ini sudah selesai ya untuk pemasangan konektor casnya ya, sudah selesai. Ini saya bersihkan menggunakan bantuan cairan thinner, disikat gitu ya, dengan sikat dibersihkan itu untuk membersihkan sisa-sisa fluk ya, cairan fluk. Oke, ini saya tambahkan sedikit timah ya, agar lebih kuat lagi di bagian badan dari konektor casnya. Oke, ini saya tunjukkan ya. Nah, inilah hasilnya setelah saya lakukan pemasangan konektor cas yang baru. Ya, setelah itu kita kembali ke meja bagian perakitan ya. Ya, ini akan saya lakukan pemasangan kembali atau merakit ulang ya. Ini saya coba mesinnya untuk pasang ke bagian casing dari action cam pickernya ya. Tapi di sini saya itu agak sedikit kesusahan ya. Karena mungkin yaitu tadi, karena perbedaannya di konektor cas yang punya saya ini yang baru ya, itu kan ada sedikit sirip ya atau sayap gitu ya. Nah, sayap itu mengganjal di bagian casing.
akhirnya dia itu akhirnya terlalu press sehingga tombol yang bagian kanan dan kiri itu yang saya coba tekan tadi itu ya, itu nggak fungsi. Nah itu ya yang saya coba tekan itu nggak fungsi. Akhirnya di sini karena saya kesusahan, saya minta izin kepada pemiliknya untuk mengerok sedikit casing bagian lubang dari micro USB nya itu tadi ya. Jadi casingnya ini saya kerok ya, saya kerok aja, saya dikurangin dikit ya agar sayap dari konektor cas yang baru itu bisa masuk ya. Nah ini caranya untuk mengeroknya, saya menggunakan cutter ya, ini cutter bedah ya, bisa banyak dijual di toko online atau di toko penjualan peralatan bedah itu ada kok, ke toko kedokteran itu ada ya, toko alat kedokteran itu ada, atau di toko spare part HP juga banyak kok. Nah setelah saya kurangi seperti ini, saya coba lagi ya, jika sudah bisa masuk micro USB nya ya dilanjut ya. Yang penting di sisi satunya, di sisi yang sebelah bagian bawah yang bagian jempol saya itu tombol untuk tekannya itu juga harus fungsi ya. Kalau masih belum fungsi ya kita kurangi lagi ya, harus pokoknya yang di sisi bagian micro USB nya ini harus dikurangi lagi sampai tombolnya itu bisa berfungsi. Jadi nggak terlalu tertekan gitu ya, karena dia nggak fungsi itu karena dia terlalu press ya, kondisi mainboard dengan casingnya terlalu presisi ya. Nah ini karena saya rasa masih belum, ini video saya percepat aja ya untuk menyingkat durasi waktu. Ini saya kerok lagi ya sampai sesuai dengan kebutuhan ya. Saya kerok lagi, dan jika sudah saya coba lagi ya. Pokoknya dilakukan berulang-ulang sampai istilahnya dia itu cukup ya, cukup bisa masuk ya konektor casnya. Ya jadi cara ngakalnya dari situ aja ya. Soalnya daripada kita nyari konektor casnya itu nggak nemu ya. Ya akhirnya kita akal pakai konektor cas yang hampir mirip ukurannya, dimensinya, cuman beda ada siripnya. Nah oke ya, setelah saya kurangi lagi casingnya ya, saya kerok lagi, ternyata dia sudah oke ya. Ini tombolnya sudah mau berfungsi. Oke, nah ini penampakannya ya. Jadi dia sudah mau masuk ya micro USB nya ke lubang bagian casingnya. Selanjutnya kita tata ulang ya, atau kita rapikan kembali ya. Oke, ini ada lem, saya ambil aja, ada seperti semacam double tape ya, diambil aja, dibersihkan. Nah ini jangan lupa untuk memasang kameranya ya, ini modul kameranya ya. Jadi malah pikiran saya itu action cam seperti ini itu kameranya itu jadi satu ya, antara mainboard dan lensanya itu jadi satu. Ternyata sama ya kayak HP ya, dia cuman copot pasang seperti ini ya. Nah itu ya, jadi kita buka konektornya. Nah itu ya konektor yang ada di mesin, lalu kita kunci pengaitnya ya. Oke ya, didorong gitu aja, dia sudah terkunci. Oke. Nah jika lensa sudah terpasang seperti itu, kita siapkan ini untuk pemasangan. Ini casing penutup mesin mungkin ya, ini ya. Ya ini ya casing penutup mesin ya. Nah untuk memasangnya itu kita harus hati-hati ya, jangan sampai kabel speaker dan kabel fleksibel bagian on off ya, yang di bagian depan ini adalah fleksibel on off ya, dia ada fleksibel lalu ada PCB seperti itu ya. Nah jadi dia itu semacam apa ya, semacam kayak fleksibel cas gitu ya kalau di HP itu ya. Nah oke ya, setelah kita rapikan antara fleksibel on off dan speaker action cam-nya, itu kita baut ya. Ini casing penutup mesinnya kita baut dengan keempat baut yang sudah kita lepas di awal tadi ya. Opengnya masih sama, menggunakan openg Phillips atau openg plus ya. Nah setelah itu kita tutup casing bagian depannya ya, kita tutup, kita pasang ya. Untuk memasangnya cukup ditekan aja dari sisi ke sisi hingga dia berbunyi klek 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 gitu ya, berarti tandanya kuncinya sudah terkunci. Nah ini adalah pelindung lensa ya, atau casing lensa ya, kita pasang aja sama ya, cukup ditekan saja hingga berbunyi klek gitu, berarti kuncinya sudah terpasang dengan baik ya. Oke, saya bersihkan dikit-dikit, lalu kita balik ya, kita balik untuk melakukan pemasangan baut mesin ya. Ini ada baut mesin ya, jumlahnya juga ada 4 ya ini ya. Jadi kita pasang satu persatu.
hingga semuanya ya terpasang dengan baik ya. Oke ya, itu tadi yang di awal 2 dan ini saya pasang lagi 2 ya. Jadi memang jumlahnya hanya ada 4. Tapi kok kalau saya lihat di bagian PCB-nya itu sebenarnya ada lubang lagi di bagian bawah. Tapi saya nggak ngelepas ya. Tadi di awal tadi juga nggak ada bagian yang bawah itu ya, bawah pojok kanan ya. Nah selanjutnya, jika kita sudah memasang keempat baut ya, ini kita pasang kembali panel LCD dari Action Cam Biker X2 nya ya. Ya, kita pasang. Kita koneksikan terlebih dahulu ya fleksibel LCD nya ke konektor yang ada di bagian mainboardnya atau mesinnya. Lalu presisikan LCD ke bagian casingnya. Jika sudah, ini saya bersihkan dulu sebentar ya LCD nya agar tidak ada debu ya, karena kan ini nanti sudah mau proses akhir ya. Nah ini adalah proses akhirnya. Ini adalah casing dari LCD nya, jadi kalau ada debu kan kelihatan nanti ya kalau nggak kita bersihkan. Nah setelah penutup dari LCD nya atau casing LCD nya itu ya, itu sudah kita pasang. Lanjut kita pasang baterainya untuk kita tes ya, apakah dia sudah mau respon dengan konektor cas yang kita pasang tadi ya. Oh ya, ini kelupaan ya, ini hampir lupa. Ini adalah seperti apa ini ya, casing apa ya, untuk LED ini ya, untuk lampu LED ya. Ya itu ya, jadi bahannya seperti plastik bening gitu ya. Oke, kita tutup. Ini penutup baterainya. Iya. Oke, kita langsung coba ya, kita lakukan pengisian daya ya. Nah di sini saya nggak tahu ya, saat pengisian daya ini memang untuk fungsinya untuk pengisian daya atau bukan, itu saya juga kurang tahu. Tapi di saat saya masukkan pengisian daya, dia itu langsung nyala ya, lampu LED yang di pinggir nah itu ya nyala ya, notifikasinya nyala. Nah lalu LCD nya juga menyala, tapi dia itu bertuliskan PC kamera ya. Jadi saya kurang paham untuk konektor cas micro USB ini fungsinya pengecasan atau hanya untuk kabel data, karena atau hanya maksudnya untuk itu kan tulisannya PC kamera ya. Seharusnya memang mungkin micro USB ini fungsinya untuk terhubung ke komputer ya. Kan PC kamera kan artinya ya kamera PC atau personal komputer ya. Kita coba lagi ya, dalam kata nyala lalu kita hubungkan pengisian daya. Nah dia itu langsung berubah mode PC kamera. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting dia sudah respon dan sudah berhasil kita pasang konektor micro USB nya lagi ya. Jadi video tutorial kali ini sampai di sini dulu ya, video tutorial tentang cara ganti konektor cas dari Action Cam Biker X2. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa dan salam teknisi bagus.